Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Halo teman-teman pencinta sepak bola, kita berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi malam ini atau dini hari, kita review kembali ya prediksi yang kemarin ya. Oke, untuk Fulham berhadapan dengan Aston Villa ya. Di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita mengambil Aston Villa di handicap 0-0 ya. Oke, untuk Leicester berhadapan dengan Leeds, di laga ini kita masuk teman-teman karena kemarin kita mengambil Leicester di handicap min 1/4 bola ya. Sedangkan untuk Almeria berhadapan dengan Girona, di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita memilih bermain over di 2 bola. Jadi untuk Osasuna berhadapan dengan Espanyol, di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita mengambil Osasuna di handicap min 1/4 bola. Dan untuk Barcelona berhadapan dengan Villarreal, di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita mengambil Barcelona di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Selamat ya teman-teman, jika ada yang masuk untuk prediksi kemarin ya, kita masuk di 4 laga atau 4 prediksi dan kita hanya gagal di 1 laga saja. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing ya. Dan tetap semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari. Seperti biasanya kita bahas 5 laga atau 5 pertandingan ya, yaitu dari Italia Serie A, Jerman, Bundesliga, Prancis Liga 1, Inggris Liga 1, dan dari Liga Portugal ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari Serie A Italia, di mana Juventus akan menjamu Empoli. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan jelas lebih ke Juventus ya teman-teman ya. Untuk malam ini atau dini hari, dari Juventus terlihat ada banyak pemain yang akan absen teman, yaitu ada 6 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, sementara dari Empoli sendiri full tim, sementara terlihat ada juga 5 pemain yang masih dipertanyakan ya untuk tampil. Oke, dari 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Juventus terbilang tampil cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan sementara mengalami 2 kali kekalahan untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sedangkan untuk Empoli sendiri tampil juga cukup bagus ya, dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan juga mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Juventus dengan Empoli, di mana Juventus 4 kali menang, Empoli 1 kali menang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Juventus saat ini menduduki peringkat 8 dengan 16 poin, sementara Empoli ada di peringkat ke-10 dengan 11 poinnya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Juventus dengan Empoli. Kalau melihat untuk performa ya, kedua tim ini menampilkan performa terbilang cukup bagus. Sementara untuk pertemuan head to head memang Juventus lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat cukup dekat ya untuk kedua tim ini antara Juventus dengan Empoli. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari ya, antara Juventus dengan Empoli, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Juventus cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan ya diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari Jerman Bundesliga, di mana pertemuan Mainz akan dengan Köln ya. Oke, untuk peluang kemenangan memang terlihat tipis ke Mainz sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari ya. Oke, dari Mainz sendiri terlihat ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Köln sendiri terlihat ada 6 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Mainz tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Köln sendiri tampil terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Köln dengan Mainz ya, dimana Köln 2 kali menang, sementara Mainz hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Köln menduduki peringkat ke-7 dengan 16 poin, sementara Mainz ada di peringkat 11 ya dengan 15 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa dan penjelasan untuk Mainz dengan Köln ya. Kalau untuk lihat performa kedua tim hampir sama, menampilkan performa bilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan ya.
Dan untuk pertemuan head to head memang tidak terlalu jauh berbeda ya, cukup imbang untuk pertemuan head to headnya. Sementara untuk posisi peringkat tidak terlalu jauh ya untuk kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk mens dengan Kong saya lebih yakin akan mengambil tim tamu ya, yaitu Kong cukup dari handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari Prancis Liga 1, di mana AC Ajaccio akan berhadapan dengan PSG atau Paris Saint-Germain ya. Oke, untuk peluang jelas lebih ke PSG sebagai tim tamu di sini untuk malam nanti atau dini hari ya. Dari AC Ajaccio terlihat ada 4 pemain yang akan absen, sementara dari PSG sendiri terlihat ada 5 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir AC Ajaccio, di mana AC Ajaccio tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk PSG sendiri tampil cukup bagus yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri untuk 5 pertandingan terakhirnya. Oke, untuk 5 pertemuan head to head antara PSG dengan AC Ajaccio, di mana PSG 2 kali menang, AC Ajaccio belum pernah menang dan 3 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini PSG masih menduduki peringkat pertama dengan 29 poin, sementara AC Ajaccio ada di peringkat bawah yaitu peringkat ke-18 dengan 8 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa antara AC Ajaccio dengan PSG. Kalau lihat untuk performa kedua tim memang tampil terbilang cukup bagus, sementara untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh ya antara PSG dengan AC Ajaccio. Dan untuk pertemuan head to head memang PSG juga cukup unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk malam ini atau dini hari antara AC Ajaccio dengan PSG, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu PSG, cukup di handicap min 1,5 atau di 1,5 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sah ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari Inggris Liga 1 ya, dimana mempertemukan Ipswich ya dengan Derby ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang ya, terlihat lebih ke Ipswich sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Untuk 5 laga terakhir atau lihat Ipswich tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun, sementara juga mengalami 2 kali kekalahan beruntun ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk Derby sendiri tampil terbilang juga cukup bagus, terbilang meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Derby dengan Ipswich dua kali 1 kali menang ya, sementara Derby 3 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Ipswich menduduki peringkat runner up yaitu peringkat kedua dengan 30 poin, sementara Derby saat ini ada di peringkat ke-9 dengan 20 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa untuk Ipswich dengan Derby. Kalau untuk performa kedua tim hampir sama, kedua tim tampil dibilang cukup bagus, dan untuk posisi peringkat cukup jauh ya antara Ipswich dengan Derby. Dan untuk pertemuan head to head memang Derby di sini terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya, untuk kedua tim antara Ipswich dengan Derby, saya lebih yakin akan ke tuan rumah ya teman-teman, yaitu Ipswich, cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir atau prediksi yang terakhir dari Liga Portugal ya, mempertemukan FC Porto dengan Benfica ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan terlihat memang tipis ke tuan rumah ya, FC Porto ya. Sementara dari FC Porto sendiri terlihat 1 pemain akan absen, sementara dari Benfica juga ada 2 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan saya FC Porto tampil dengan sangat bagus yaitu dengan menyapu 5 laga atau 5 pertandingannya dengan kemenangan. Sementara untuk Benfica sendiri juga tampil cukup bagus yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri. Oke, untuk 5 pertemuan head to head antara FC Porto dengan Benfica, di mana FC Porto 3 kali menang ya, sementara Benfica belum pernah menang untuk 5 pertandingan terakhirnya dan 2 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Benfica menduduki peringkat pertama dengan 25 poin, sementara FC Porto saat ini ada di peringkat kedua dengan 22 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara FC Porto dengan Benfica. Kalau untuk performa kedua tim, FC Porto tampil dengan sangat bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara Benfica juga cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri. Dan untuk posisi peringkat cukup sangat dekat ya untuk kedua tim ini. Dan untuk pertemuan head to head memang FC Porto selalu 3 kali menang ya untuk 5 pertemuan terakhirnya. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk FC Porto dengan Benfica saya lebih yakin akan memilih bermain under di 2,3/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali bet untuk malam ini ya. Oke, untuk Juventus berhadapan dengan Empoli, saya mengambil Juventus saya di 3/4 bola atau hampir 1 bola. Dan untuk Mainz berhadapan dengan Köln, saya lebih mengambil Köln ya, dan dia handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Dan untuk AC Ajaccio berhadapan dengan PSG, saya mengambil PSG di handicap 1,5 atau di 1,5 bola. Dan untuk Ipswich berhadapan dengan Derby, saya mengambil Ipswich di handicap 0,5 atau di setengah bola.
Dan untuk FC Porto yang berhadapan dengan Benfica, saya memilih bermain under di 2,3 bola atau hampir 3 bola. Oke, dan untuk tambahan Mipale saya akan nambahkan nanti di video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Dan di sini saya hanya berbagi prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.